Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran online dan mata pelajaran yang kita bahas pada kali ini adalah mata pelajaran prakarya kelas 9 bersama saya Ibu Fitriani SPD. Materi kita kali ini adalah pembuatan produk instalasi listrik. Adapun kompetensi dasar kita kali ini yaitu membuat desain konstruksi instalasi listrik rumah tangga. Membuat instalasi listrik rumah tangga. Adapun tahapan pembuatan papan instalasi listrik menggunakan saklar yaitu yang pertama adalah perencanaan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan, di mana papan instalasi listrik menggunakan saklar bisa dibuat dengan mengubah sebagian model papan instalasinya dan juga penempatan dan jumlah lampu yang digunakan bisa diubah sesuai saklar masing-masing. Perencanaan fisiknya, pembuatan berdasarkan bahan dan alat yang tersedia di lingkungan kalian dan dibuat dengan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerja. Persiapan, ide atau gagasan, pembuatan papan instalasi listrik menggunakan saklar dengan menggunakan kardus sebagai rangka bangunan, peralatan listrik untuk rangkaiannya, dan kabel sebagai penyambung arus listrik. Keselamatan kerja harus kalian perhatikan. Yang pertama, hati-hati menggunakan peralatan. Yang kedua, perhatikan bagian-bagian instalasi listrik yang akan dirangkai dengan baik, karena kesalahan akan mempengaruhi hasil dalam rangkaian kalian. Kemudian, perhatikan pula peralatan dan bahannya. Bahannya yaitu dos bekas atau kardus bekas, lampu, fitting atau stand lampu, saklar, kabel, isolasi listrik, lem, terminal, dan steker atau colokan. Adapun alatnya yaitu obeng, pisau atau cutter, dan gunting. Cara pembuatan. Langkah pertama, siapkan dos atau kardus bekas.
Potong hingga membentuk persegi panjang ukuran 35 kali 50 cm atau sesuai ukuran kardus yang dipakai. Kemudian buatlah sketsa rumah menggunakan isolasi untuk membagi ruangan seperti gambar di bawah. Bisa dibuat sesuai dengan keinginanmu masing-masing. Langkah kedua, potong kabel sepanjang 15 cm yang akan digunakan sebagai kabel pusat arus listrik. Gunakan kabel dengan serabut yang berwarna merah ataupun putih. Ini opsional saja ya. Langkah ketiga, pasang salah satu ujung kabel pada colokan atau steker. Langkah keempat, siapkan lagi kabel serabut warna merah atau putih, kemudian potong dengan panjang 4 cm sebanyak 3 potong dan pisah kabel merah dengan kabel putih menggunakan pisau atau cutter. Langkah kelima, siapkan terminal sambungan kabel yang akan digunakan untuk membagi arus listrik. Kemudian potong hingga yang tersisa hanya 8 lubang. Langkah keenam, ambil salah satu potongan kabel merah dan gabung dengan kabel merah pusat arus listrik. Kemudian dimasukkan ke dalam lubang nomor 1 pada terminal pembagi dan kencangkan bautnya. Langkah ketujuh, ambil salah satu potongan kabel putih dan gabung dengan kabel putih pusat arus listrik. Kemudian masukkan ke dalam lubang nomor 2 pada terminal pembagi dan kencangkan bautnya. Langkah ke-8, ambil kembali satu kabel merah 4 cm dan gabung dengan ujung kabel merah yang pertama, kemudian masukkan ke lubang nomor 3 pada terminal pembagi dan kencangkan bautnya. Langkah ke-9, ambil kembali satu kabel putih 4 cm dan gabung dengan ujung kabel putih yang pertama, kemudian masukkan ke lubang nomor 4 pada terminal pembagi dan kencangkan bautnya. Langkah ke-10, gabung lagi kabel merah 4 cm yang terakhir dan gabung dengan ujung kabel merah yang kedua, kemudian masukkan ke lubang nomor 5 dan kencangkan bautnya. Langkah ke-11, gabung lagi kabel putih 4 cm yang terakhir dan gabung dengan ujung kabel putih yang kedua, kemudian masukkan ke lubang nomor 6 dan kencangkan bautnya. Langkah ke-12, pasang ujung kabel merah di terminal pembagi pada lubang nomor 7 dan kencangkan bautnya.
Langkah ke-13. Pasang ujung kabel putih di terminal pembagi pada lubang nomor 8. Langkah nomor 14. Untuk membuat stand saklar on-off, siapkan kardus bekas, kemudian potong dengan ukuran 2 cm x 3 cm dan 3 cm x 4 cm, masing-masing sebanyak 2 buah dan lubangi sesuai ukuran saklar. Langkah ke-15, oleskan lem pada kedua potongan kardus ukuran 2 cm x 3 cm dan tempel hingga menjadi satu. Langkah ke-16, pasang saklar pada lubang potongan kardus atau dos ukuran 2 cm x 3 cm yang sudah disatukan. Kemudian oleskan lem pada bagian bawah, kemudian pasang potongan kardus ukuran 3 cm x 4 cm. Langkah ke-17. Untuk potongan kardus ukuran 3 cm x 4 cm yang kedua, buat lubang untuk kabel. Langkah ke-18. Oleskan lem pada potongan kardus tersebut. Tempelkan pada potongan kardus yang disaklar. Maka, stand saklar pertama sudah siap untuk digunakan. Langkah ke-19. Untuk saklar kedua, ketiga, dan keempat, ulangilah langkah 14 sampai 19. Langkah ke-20. Siapkan saklar, atur posisi saklar dengan terminal dan posisi saklar dengan stand lampu, kemudian potong kabel sesuai jarak antara terminal pembagi arus dengan posisi lampu, di mana saklar pertama pada rancangan tadi digunakan untuk ruang dapur. Langkah ke-21. Potong kabel biru sesuai jarak saklar dengan terminal pembagi arus dan pisahkan dari kabel putih, kemudian pasang kabel biru pada saklar. Kalian bisa lihat ilustrasinya pada gambar. Langkah ke-22. Pasang ujung kabel biru yang terpisah ke saklar dan ujung yang lainnya ke terminal.
terminal pembagi arus, kemudian kencangkan bautnya. Langkah ke-23, pasang ujung kabel putih ke terminal pembagi arus dan kencangkan bautnya. Lubang bautnya ini ada di lubang terminal nomor 2. Langkah ke-24, masukkan ujung kabel yang dari terminal dan saklar ke lubang kardus atau dos yang sudah disiapkan. Kemudian, munculkan kembali ke permukaan kardus. Di lubang posisi stent lampu, ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-25. Siapkan stent lampu lombok dan terminal sambungan kabel. Kemudian, pasang kabel stent lampu pada terminal sambungan kabel dan kencangkan bautnya. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Langkah selanjutnya, langkah ke-26, pasang ujung kabel yang dari saklar ke terminal sambungan kabel. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Setelah langkah ke-26 ini, maka saklar nomor 1 siap digunakan. Langkah ke-27, untuk saklar kedua, ketiga, dan keempat, ulangi langkah 20 sampai 26. Adapun langkah ke-28, pasang lampu lombok untuk masing-masing stent lampu. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Langkah yang terakhir atau langkah yang ke-29, nyalakan lampu dengan cara tekan saklar on atau off, di mana pada desain tadi yang pertama itu saklar 1 untuk lampu 1, saklar 2 untuk lampu 2, saklar 3 untuk lampu 3, dan saklar 4 untuk lampu 4. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Terima kasih kepada kalian yang mau menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Ibu ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan, kehilapan, ataupun kekurangan dalam video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.